Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 7 pada pertemuan kali ini kita membahas materi diagram Venn. Langsung saja kita sebutkan sub-sub materi yang kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian diagram Venn, yang kedua ada komponen diagram Venn, yang ketiga ada cara membaca diagram Venn, dan yang keempat ada cara menggambar diagram Venn, dan yang terakhir kita bahas contoh soal. Langsung saja kita ke sub materi pertama, yaitu pengertian diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menampilkan korelasi atau hubungan antar himpunan yang berkesesuaian dalam suatu kelompok. Berarti diagram Venn ini adalah menggambarkan suatu himpunan. Contoh diagram Venn itu ada persegi panjang, terus ada dua buah kurva. Artinya itu di dalam diagram Venn itu ada dua buah himpunan, yaitu P dan Q, dan di dalamnya juga ada anggota himpunan. Lanjut ke sub materi kedua, yaitu komponen diagram Venn. Contoh diagram Venn ini ya sama ya. Komponen itu berarti apa saja sih di dalam suatu diagram Venn? Yang pertama ada himpunan semesta atau S besar. Himpunan semesta itu ditandai dengan persegi panjang, yang atas pojok kiri itu ditandai dengan huruf S besar, itu menandakan himpunan semesta. Yang kedua, komponennya ada kurva. Kurva itu seperti lingkaran atau kurva tertutup, itu menggambarkan sebuah himpunan. Berarti kalau dalam satu diagram Venn ada dua buah kurva, artinya di dalam diagram Venn tersebut ada dua buah himpunan. Contohnya itu P dan Q, berarti ada dua himpunan P dan Q. Dan di dalam kurva itu ada anggota suatu himpunan. Yang ketiga ada anggota himpunan. Anggota himpunan ditulis atau dimulai dengan tanda noktah atau titik. Berarti untuk penulisan anggota suatu himpunan itu awalnya atau dimulai dengan titik. Contohnya titik 2, titik 1, dan titik 3. Lanjut ke submateri ketiga, yaitu cara membaca diagram Venn. Ini contohnya sama ya, diagram Venn-nya. Nah, ini kalau kita disuguhkan diagram Venn seperti ini, gimana tuh cara membacanya? Yang pertama, kita lihat apa saja yang ada di himpunan tersebut. Dalam diagram Venn, di samping ada 3 himpunan, yaitu yang pertama ada himpunan semesta, yang kedua ada himpunan P, ya kan, kurva P, dan yang ketiga ada himpunan Q atau ditandai dengan kurva Q. Dan kita mendeskripsikan apa saja anggota masing-masing himpunan. Yang pertama himpunan S. Himpunan S berarti anggotanya semuanya yang ada di dalam persegi panjang. Itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti baik yang ada di kurva maupun di luar kurva itu semuanya milik anggota semesta atau himpunan S. Yang kedua ada himpunan P, berarti semua anggota yang ada di kurva P itu miliknya himpunan P. Berapa saja? Berarti 2, 3, 4, dan 5. Dan yang terakhir himpunan Q, berarti yang ada di kurva Q itu semuanya anggotanya Q, himpunan Q. Berarti berapa saja? 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lanjut ke cara menggambar diagram Venn. Ada beberapa langkah untuk menggambar diagram Venn. Yang pertama ada himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran atau kurva tertutup. Dan yang terakhir, setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Berarti ada 3 cara atau 3 langkah untuk menggambar suatu
diagram Venn. Kita menggambar persegi panjang atau himpunan semesta. Yang kedua itu menggambar kurva atau himpunannya. Terus yang terakhir itu menuliskan anggota yang ada di dalam kurva. Lanjut ke submateri terakhir, yaitu contoh soal. Misalkan di sini ada, gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Ada himpunan S, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Himpunan A, anggotanya B dan C. Himpunan B, anggotanya G, H, I, J. Berarti langkah pertama kita harus membuat persegi panjang atau lambangnya dari S atau semesta. Nah ini. Terus langkah kedua, kita menggambar, karena di sini ada dua himpunan A dan B. Berarti kita menggambar dua kurva. Sebelum menggambar, kita lihat dulu apakah ada anggota yang sama atau tidak di antara A dan B. A, B dan C, sedangkan himpunan B, G, H, I, J, berarti tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama, kurvanya itu terpisah. A sendiri, B sendiri, karena tidak ada anggota yang sama. Lanjut kita tulis anggotanya ya. Anggotanya berarti dimulai dari titik atau noktah ya, berarti himpunan A dulu, berarti titik B, titik C, sudah. Lanjut himpunan B, titik G, titik H, titik C, dan titik I gitu ya. Terus sisanya yang belum ada di A maupun B kita tulis di luar kurva A dan B, yaitu A, Do, E, F, sudah itu ya. Lanjut ke soal kedua. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Yang pertama ada himpunan semesta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A 2, 3, 4, 5, dan himpunan B yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti kalau ada himpunan A dan B, berarti ada dua kurva. Kita lihat dulu ada nggak anggota yang sama. Kebetulan ada anggota yang sama, yaitu 4 dan 5. Berarti kurva A dan B itu bersambung ya, atau gandeng saja. Nah ini karena ada anggota yang sama. Terus kita tulis dulu anggota yang sama dulu. Yang pertama yaitu 4, 5. Lanjut menuliskan anggota himpunan A yang belum, berarti 2, 3. Terus anggota B yang belum 6, 7, 8. Dan yang terakhir itu anggota semesta yang di luar A dan B. Berarti apa saja? 0, 1, 9, dan 10. Berarti ini merupakan gambar diagram Venn dari soal di atas. Lanjut soal selanjutnya. Di kelas 7F MTSN 7 Kediri terdapat 30 siswa. 20 siswa bukan suka buah apel, 25 suka buah belimbing, dan gambarlah diagram Venn dari soal di atas. Nah, karena ini jumlah anggotanya banyak, berarti tidak perlu menuliskan semua anggota, tetapi hanya menuliskan jumlah anggota. Coba kita rangkai dulu. Apel ada 20 siswa, belimbing ada 25 siswa. Berarti kalau dijumlahkan harus 20 ditambah 25 itu sama dengan 45. Padahal soalnya itu seluruh siswa itu ada 30 siswa. Ini berarti ada selisih ya. Berarti selisihnya berapa? 45 dikurangi 30 berarti 15. Artinya ada 15 siswa itu berarti suka kedua-duanya, suka buah apel dan suka buah belimbing. Karena ada siswa yang suka kedua-duanya, artinya untuk kurva A dan B itu berarti gandeng. Berarti untuk tengah-tengah kita isi yang suka apel maupun belimbing, berarti ada 15 siswa. Terus sisanya kita tulis yang suka buah apel. Tadi untuk buah apel sudah ditulis 15 siswa, berarti tinggal 20
dikurangi 15 berarti 5 siswa, berarti 5 siswa suka buah apel saja, ya kan. Terus ke belimbing, suka buah belimbing saja, berarti 25 dikurangi 15 sama dengan 10 siswa, berarti kita cukup menulis 10 siswa. Ya, berarti ini gambar diagram Venn dari soal di atas. Lanjut ke soal terakhir. Ini di kelompok kelas terdapat 45 siswa, 15 siswa suka mapel A, 20 siswa suka mapel B, suka mapel keduanya ada 10 siswa. Gambarlah diagram Venn dari soal di atas. Coba kita, karena ada siswa yang suka keduanya, artinya berarti kurva A dan kurva B itu adalah gandeng, ya kan. Mapel A ada 15 siswa, mapel B 20 siswa, suka mapel A dan B itu adalah 10 siswa, berarti yang gandeng kita tulis, yang irisan itu berarti 10 siswa. Lanjut kita mencari yang siswa suka mapel A saja, berarti tinggal 15 dikurangi 10, berarti 5 siswa. Kita tulis di kurva A saja, berarti 5 siswa. Lanjut, suka mapel B saja, berarti tadi kan 20 mapel B, tinggal mengurangi 10, berarti 10 siswa. Kita jumlahkan 10 ditambah 5 ditambah 10 itu sama dengan 25. Padahal di soal itu tadi ada 45 siswa. Ini berarti ada selisih, artinya selisihnya itu adalah siswa yang tidak suka mapel A maupun mapel B. Kita hitung dulu selisihnya berapa. 45 dikurangi 25 berarti ada 20 siswa, berarti 20 siswa kita tulis di luar kurva A maupun kurva B. Nih, ada 20 siswa. Ini merupakan gambar diagram Venn dari soal di atas. Sekian materi dari Pak Amar, semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.